Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Medan, Selamat selamat pagi. pagi Bandung. Luar biasa kalau kita perhatikan beberapa pergerakan harga mata uang kemarin ya. Dimana kalau Anda memperhatikan pergerakan terutama yang dibilang Pak Dwi tadi di muka atau di pembukaan tadi tentang pound sterling. Ya, sama mungkin ekspektasi para investor ketika pemilu dilakukan melihat bagaimana prospek ke depan untuk ekonomi. Ini tentunya juga yang terjadi di Inggris ya, di mana kemarin Partai Konservatif memimpin perolehan kursi untuk di Inggris. Kemudian kalau kita perhatikan untuk sterling pun melesat dari kondisi tertekan kemarin sampai pada kondisi menemui titik tertinggi kembali. Nah, apakah kondisi ini akan terus berlanjut? Tentunya ini juga akan terus kita perhatikan melalui data, kemudian melalui analisis yang juga kita gunakan secara teknikal. Baik, kita mulai pagi hari ini. Yang pertama adalah ya pound sterling ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kemenangan Partai Konservatif eh, versi untuk exit poll sedikit memberi kejelasan bagi para pelaku pasar membuat sterling yang sebelumnya tertekan berbalik melesat naik. Nah, di mana sterling tertekan? Kalau kita perhatikan di grafik yang sudah kita ambil dari Monex Trader ini, untuk beberapa minggu yang lalu, karena ini kita ambil, oh maaf, untuk beberapa bulan yang lalu ini kita ambil melalui daily chart. Pound sterling sempat membentuk high di area 1.5520-an pada area ini. Dan kalau kita ke belakang lagi, di sini menemui titik high juga setelah penurunan yang luar biasa. Dan turun kembali ke level kurang lebih pada kisaran harga 1.4960. Dan up lagi membentuk high yang ketemu dengan high sebelumnya dan selanjutnya turun mencapai 1.4627 yang kalau kita perhatikan dari level terbentuk membentuk level double bottom. Nah, eh, beberapa hari terakhir kalau kita perhatikan kuatnya sterling yang naik membentuk level kemudian menyentuh high sebelumnya pada kurang lebih harga 1.5520-an dan tertekan. Itulah yang kita katakan sebelumnya tertekan karena sterling beberapa hari, 2 hari di sini mengalami penurunan yang cukup tajam, di mana harga sampai menyentuh koreksi hampir 50% jika kita hitung dari low ke high yang terbentuk. Nah, apakah kondisi ini akan terus berlanjut? Tentunya kita membutuhkan sedikit eh, data yang baru yang mungkin menjadi acuan kita untuk melihat pasar akan terus bergerak up atau akan ranging pada area 1.4960 dan 1.5525. Closing day untuk hari ini kemungkinan besar agak akan menentukan untuk arah sterling ke depan. Jika area high sebelumnya menjadi tahanan kuat, kemungkinan besar sterling juga seperti yang kita prediksikan masih bergerak pada kisaran support yang resisten yang telah menjadi support di sini dan resisten sebelumnya pada area-area yang terbentuk pada level 1.5525 atau 1.5530. Ini kemungkinan yang masih menjadi satu acuan penting di time frame daily. Kemudian bagi Anda yang intraday mungkin bisa beralih ke time frame yang lebih rendah untuk ya cukup berhati-hati ya karena kondisi yang saat sekarang ini di mana kelihatannya euforia dari kemenangan Partai Konservatif ini masih kemungkinan besar akan direspon terhadap pasar. Sehingga kemungkinan Anda yang sudah memasang limit sell di area 1.5525 atau 1.5530 untuk berjaga-jaga dengan stop loss yang ketat ya di kondisi untuk saat sekarang ini di pound sterling.
Kemudian dari data USD, penguatan yang terjadi dari awal tahun Januari sampai ke Maret, bahkan sampai menuju ke April, ini kelihatan tertahan di area 100 untuk USD index, USD dolar ya di sini 100.00 kalau kita perhatikan. Kemudian dari kondisi tertinggi di area ini, market membentuk pola flat di mana harga hanya berbolak-balik antara kondisi low yang terbentuk 96 ke 100. Hal ini bisa kita lihat, hal ini bisa kita perhatikan dari pergerakan chart yang sangat jelas sekali di Monex Trader. Ini saya ambil, di mana pergerakan pasar hanya menyentuh di 96 dan kembali ke area 100. Kemudian untuk beberapa hari terakhir market mengalami breakout ya, atau break low di area 96.60-an. Hal ini menandakan bahwa kemungkinan besar untuk mata uang Amerika ini atau dolar Amerika ini juga masih dalam kondisi yang tertekan, tapi untuk terakhir ini kita boleh perhatikan di mana kondisi untuk saat sekarang ini market di USD dolar ini tertahan di area konsolidasi yang pernah terbentuk pada awal Februari ya di sini, dan harga kembali menyentuh ke area low di area ini. Dan kalau kita perhatikan untuk RSI juga sudah berada pada kisaran jenuh jual di area 30 di sini, yang kemungkinan besar akan membuat market rebound dari area ini dan perhatikan ke arah ke 96.68 jika kondisi ini memungkinkan untuk balik ke arah 96.68 nih. Sebaiknya kita menunggu respon kembali apakah market di USD dolar ini akan terus mengalami penurusan atau akan berbalik ke area 100. Nah, hari ini juga ada data yang sangat penting ya, yaitu non-farm employment change dari Amerika Serikat, di mana di sini dirilis datanya 126, previousnya forecast-nya menjadi 228. Nah, mungkin ini Pak Dwi ada tambahan karena saya tidak mempunyai cukup data untuk proyeksi di non-farm payroll, Pak Dwi. Cukup menarik, payroll bagus, kemudian unemployment rate juga diforecastkan bagus, turun 0,1%, jadi 5,4%. Hal ini bertolak belakang dengan data yang terjadi di automatic data processing pada hari Rabu kemarin. Tapi ya baiklah, kita lihat aja nanti bagaimana hasil rilis yang nanti akan diumumkan, Pak. Silakan lanjut, Pak. Baik, kalau menilai dari data-data dari manapun kita ambil, ada sebagian mungkin di monexnews.com juga Anda boleh baca di situ, di mana ADP kemarin tidak sesuai dengan perkiraan. Ini juga kemungkinan yang akan terjadi non-farm employment change, tapi itu hanya sebuah prediksi yang kemungkinan besar juga akan berbalik. Nah, untuk pastinya di jam 7.30 waktu Indonesia bagian kita di sini itu akan dirilis data non-farm employment change yang tentunya akan membuat mata uang USD dolar akan menguat apabila kondisinya melebihi dari ekspektasi, dan tentunya akan berbalik melemah jika kondisinya keluar dari ekspektasi yang diharapkan. Kemudian juga data unemployment rate yang di sini kelihatan bagus ya, dari 5,5% menuju 5,4%. Nah, ini juga kemungkinan besar menjadi satu katalis penggerak untuk market hari ini di sesi Amerika nanti. Nah, boleh-boleh kita untuk mengambil keuntungan, nanti kita akan coba bagaimana bisa dapat mengambil beberapa keuntungan dari data-data yang dirilis ini. Oke. Ini adalah euro, di mana kalau kita perhatikan, euro untuk beberapa hari terakhir mengalami penguatan yang cukup fantastis terhadap dolar Amerika, di mana bonds untuk tenor 10 tahun di Jerman ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tentu saja ini juga direspon positif terhadap market
atau terhadap investor di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, bagaimana kondisi untuk euro di MetaTrader? Nah, ini adalah kondisi terakhir yang sudah saya ambil dari Monex Trader, di mana kalau kita perhatikan, angka terakhir dari pergerakan harga sekarang berada di terakhir saya ambil 1.1247, di mana level harga tersebut adalah tahanan ya, karena pada Februari juga di sini terjadi konsolidasi yang cukup panjang di bulan Februari sebelum pada akhirnya market bergerak down dan sama seperti sterling membentuk level double bottom dan kemudian membentuk pola break di area 1.0980-an. Market tertahan pada area level konsolidasi di bulan Februari, lebih tepatnya di harga 1.1474 dan 1.1303. Bagi Anda kemungkinan yang ingin mengambil posisi, tentunya didukung dengan RSI juga, atau RSI ini kondisi terakhir dalam fase jenuh beli ya, kalau kita perhatikan dari kondisi 70 yang sudah disentuh oleh garis RSI ini. Nah, tentunya pilihan menjadi seller ini sangat atraktif karena kemungkinan besar jika pola seperti ini terbentuk, level untuk kembali koreksi adalah di level resisten yang menjadi support pada area 1.0983. Tapi bagi Anda yang konservatif mungkin lebih baik menunggu di level ini untuk menjadi buyers kembali. Dan tentunya ini juga sangat terkait lagi dengan data yang akan dirilis untuk hari ini. Jadi kelihatannya wanti-wanti kita terhadap data non-farm payroll ini untuk melihat pergerakan mata uang khususnya yang mayor ya terhadap US dollar. Nah, ini mungkin untuk euro teman-teman, bagi Anda yang mungkin sudah ambil sell atau bagi Anda mungkin yang ingin mengambil buy, tentunya sesuai dengan prediksi dan tentukan stop loss Anda yang mungkin sesuai dengan margin yang kita punya. Oke, baik, saya lanjut untuk di oil. Dimana kalau kita perhatikan dari trend line yang terbentuk ya, yang pertama kemudian menyentuh bottom kedua, bottom ketiga, dan sekali lagi ini tersentuh di bottom keempat, dimana kemarin jika kita perhatikan dari briefing yang disampaikan beberapa analis Monex sudah menunjukkan tanda-tanda bullish dari pergerakan harga minyak. Nah, ini terakhir kita ambil dan kita capture dari Monex Trader, di mana level rendah yang terbentuk kita ambil close body candle-nya di area 4140-an, dan dari level ini harga menjulang tinggi naik ya di time frame weekly. Dengan kondisi seperti ini kemungkinan besar market menandakan akan mengalami tanda-tanda kenaikan bullish jika kita perhatikan dari candlestick, ditambah dengan osilator untuk RSI juga sudah berada pada level yang jenuh jual di area ini, yang menandakan juga kuat bahwa di sini level pembeli banyak berada yang untuk membeli pada level harga yang sudah cukup rendah. Nah, ini juga sudah dijelaskan panjang lebar setiap morning briefing pagi yang dibawakan oleh Pak Dwi, Bu Desi, dan Pak Poji untuk wanti-wanti di level harga tersebut. Mungkin Pak Dwi ada tambahan, silakan Pak. Pak Dwi. Ada Pak Yudi, silakan lanjut aja. Silakan Pak. Ya. Teman-teman sudah kelihatan mungkin ini range emas untuk beberapa hari terakhir 12.12.00, kemudian 1178 atau 1178.00 yang menjadi alternatif untuk pergerakan emas karena level harga masih cukup tertahan pada area tersebut ya. Ya, ini tentunya juga terkait juga dengan data non-farm payroll yang akan
dirilis untuk hari ini karena sifat dari emas ini juga sangat terpengaruh dari dolar. Jadi jika nantinya data non-farm payroll dirilis bagus, ya kemungkinan emas akan sentuh ke area level low lagi di area ini, kurang lebih 1150 atau 1140 pada kondisi low di area ini. Nah, tentu saja hati-hati dalam pengambilan posisi dengan efek berita yang kemungkinan akan membuat pasar tidak menentu ya, karena prediksi banyak sekali yang mengatakan akan tidak sesuai, ada juga yang mengatakan akan sesuai. Pak Dwi, mungkin ini terakhir bisa ditambahkan atau disimpulkan, silakan Pak. Oke, ya selalu menjadi momok bagi kita semua bahwa non-farm payroll menjadi acuan utama untuk pengambilan profit setiap awal bulan jam 7:30 malam. Dan ini kita dapat manfaatkan, kemudian kita dapat informasikan kepada nasabah dan calon nasabah untuk memanfaatkannya. Kesimpulan saja yang bisa didapat untuk hari ini dari beberapa pemaparan tadi. Pertama, hasil pemilu yang cukup bagus yang dimenangkan oleh partai Saret ini yang berkuasa membuat pound sterling terjadi peningkatan. Kemudian terjadi target ke 1.5525, saya kira akan tersentuh. Sementara target yang sekarang atau nilai tertinggi yang sekarang bisa didapat adalah 1.54483. Kemudian batasan support di 1.49606. Kemudian di pergerakan dolar, pelemahan dolar terlihat akan terus berlanjut setelah terjadi breakout di angka 96.68. Kemudian target lanjutan diperkirakan menyentuh ke angka 90-an. Kemudian euro terhadap US dollar, respon dari peningkatan bond Jerman tadi telah disampaikan membawa pengaruh yang cukup positif juga terhadap pergerakan di euro untuk sementara ini. Sementara 1.14742 menjadi target lanjutan. Kemudian support yang terlihat cukup kuat di 1.09834. Kemudian di emas masih dalam keadaan ranging, kisaran ranging 1212 hingga ke support 1178. Kemudian di oil juga terlihat peningkatan oil terlihat sekali di 107.73, range yang semakin membesar antara harga tertinggi yang terjadi di bawahnya yaitu 41.49, cukup besar ini dengan chart weekly. Kemudian saya rasa untuk hari ini tetap market berfokus nanti jam 19.30. Pertama mengenai non-farm payroll, unemployment rate, kemudian di Kanada juga jangan lupa bahwa kita juga punya data untuk di Kanada. Kemudian juga kita punya juga pairs dari dolar Kanada yang cukup menarik untuk diikuti. Demikianlah morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menyampaikan informasi ini kepada calon nasabah dan nasabah. Selamat pagi dan selamat bekerja.